bahwa Sunan Gunung Jati menikah dengan Nyai Rara Santang, putri Prabu Siliwangi, Raja Pajajaran Jawa Barat, saudara. Takbir. Salah pakai takbir. Takbir. Marah anak-anaknya, keturunan Sunan Gunung Jati akhirnya minta maaf. Saya ingin mohon maaf juga kepada umat Islam adanya salah sebut status daripada Sunan Gunung Jati Maulana Syarif Hidayatullah radhiyallahu taala anhu. Kalau di Banten dia takut sama cucu-cucu Sultan Hasanuddin seperti saya sampai dia minta maaf. Sekarang saya tantang cucu-cucu Sunan Ampel yang ada di Surabaya, bisa tidak mereka membuat Rizik Syihab minta maaf kepada keturunan Sunan Ampel Surabaya? Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus C1, sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bapak saya bahwa para habaib itu orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Sekelompok orang seenaknya menghina-hina habaib. Habaib dikatakan nasabnya palsu, bahkan dikatakan habaib semua keturunan Yahudi, kurang ajar. Tolong. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Nahkoda dimanapun kalian berada, semoga kita semua selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Salam persaudaraan dari Aceh untuk teman-teman yang ada di seluruh Nusantara, dari Sabang sampai Merauke, dari Miangas hingga Pulau Rote. Salam untuk teman-temanku semuanya yang ada di seluruh penjuru bumi tentunya, yang mengerti bahasa saya dari bangsa manapun kalian, suku manapun, daerah manapun. Salam persaudaraan. Untuk sahabat-sahabatku, rekan-rekanku, saudara-saudaraku semuanya, baik yang membenciku dan yang mencintaiku, kalian semua adalah saudaraku. Baik teman-teman, untuk menonton video ini jangan di-skip biar tidak gagal paham. Di kesempatan kali ini saya akan memutarkan sebuah video terbaru dari HRS, Habib Rizik Syihab, di mana dalam video tersebut HRS marah-marah tidak terima kepada kelompok yang mengatakan bahwa para habaib palsu. Para habaib tidak terbukti sebagai zuriyah daripada baginda Nabi. Kemudian marah juga kepada kelompok yang mengatakan bahwa para habaib itu Yahudi. Dan di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh HRS dalam video tersebut, termasuk memberikan himbauan kepada muhibbinnya, kepada jamaahnya untuk mengusir orang-orang yang datang ke kampung, ya, membuat kacau, mengadu domba, memecah belah dan lain sebagainya. Baik, kita tonton dulu videonya seperti apa. Jangan di-skip biar tidak gagal paham. Ini videonya. Saya sudah teliti seteliti-telitinya berdasarkan kitab-kitab nasab, kitab-kitab sejarah, hasil tes DNA, bahwa mereka dengan pasti mustahil sebagai keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang yang mengaku keturunan baginda Nabi besar Muhammad hari ini dari jalur laki-laki semua sampai baginda Nabi sampai Sayyidina Husain, maka haplogrupnya harus C1, sedangkan keluarga Habib Rizik, keluarga Habib Bahar, keluarga Habib Taufik Segaf, keluarga Habib Lutfi bin Yahya, semuanya sudah tes DNA dan bukan keturunan baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kata bapak saya bahwa para habaib itu orang-orang Yahudi yang dibawa oleh Belanda. Sekelompok orang seenaknya menghina-hina habaib. Habaib dikatakan nasabnya palsu, bahkan dikatakan habaib semua keturunan Yahudi, kurang ajar. Dia
Yahudikan para habaib, saudara. Enggak sampai di situ, dia mau adu domba kita dengan para kiai, para ulama. Saya mau tanya, yang begini saudara biarkan atau lawan? Ada kelompok saudara yang dijelek-jelekin habaib, kacau tidak? Sampai dibilang apa? Itu Habib-Habib Ba'alwi, itu nasabnya palsu semua, semuanya turunan Yahudi. Iya, tolong. Kacau tidak? Kacau tidak? Kacau tidak? Nah sekarang saya mau tanya lagi, ini kondisi begini biarkan atau perbaiki? Biarkan atau lawan? Takbir. Kepada para ulama-ulama, ustadz-ustadz, tuan-tuan guru, para kiai yang ada di Madura, khususnya di Sokomana, saudara Sampang ini, yuk kita berjuang bersama, yuk kita bersatu, jangan mau diadu domba. Kalau ada orang-orang masuk ke kampung kita, ke daerah kita, ke pulau kita yang kita cintai ini, mau adu domba umat, usir aja dari Madura. Betul? Betul? Jadi orang-orang yang mau bikin kacau, adu domba ulama, maki-maki kiai, maki-maki habaib, habaib di Yahudikan, siap usir mereka, siap usir mereka. Takbir. Saya hanya ingin memberikan informasi, saudara. Sekali lagi hati-hati, persoalan nasab yang sekarang lagi diserang habis-habisan tentang nasab Ba'alwi, saudara, para pelakunya hanya ingin memecah belah umat. Nah, kiai-kiai ulama semua tahu, saudara, bahwa dalam kitab-kitab fikih untuk membuktikan, saudara, kebenaran daripada silsilah nasab seseorang dari asal pengkolnya sana, itu dikenal dengan dua cara. Yang pertama adalah syufrah, yang kedua adalah istifadah. Dengan syufrah dan istifadah saja sebetulnya sudah cukup, saudara. Tapi khusus nasabnya Ba'alwi, khusus nasabnya habaib, saudara, sabit bukan hanya dengan syufrah, bukan hanya dengan istifadah, tapi dengan ijma' para ulama, saudara. Bahkan yang ijma' bukan ulama ahlus sunnah saja, saudara, bukan, saudara, ulama Syiah sepakat, ulama Wahabi sepakat, saudara, yang para ahli nasabnya, bahkan ulama Ibadiyah itu dari Khawarij yang ada di negeri Oman saat ini, saudara, sepakat. Ulama-ulama Mesir ini, saudara, semua Timur Tengah sepakat bahwa nasab Ba'alwi thabitun bil ijma'. Nasab Ba'alwi itu sah secara ijma' ulama. Nah, Ahlus Sunnah wal Jamaah sepakat bahwa yang menjadi sumber hukum kita, satu Al-Quran, dua As-Sunnah, ketiga Al-Ijma', keempat Al-Qiyas, saudara. Ahlus Sunnah sepakat ijma' adalah juga merupakan salah satu sumber hukum. Jadi kalau yang menebarkan fitnah nasab Ba'alwi tidak diakui, apalagi coba-coba mereka menyebutkan dibatalkan, siapa dia? Siapa dia mau membatalkan nasab Ba'alwi? Siapa dia? Mujtahid? Siapa dia, saudara? Hah? Ulama besar? Siapa dia? Ulama-ulama besar dari Ibn Hajar, saudara, Al-Haythami dan lain sebagainya, semua mengakui keabsahan daripada nasab Ba'alwi. Cukup, kalian sudah melihat, menyaksikan, dan mendengarkan. Jadi dalam video tersebut Habib Rizik Syihab itu marah, tidak terima kepada orang-orang ataupun kelompok yang mengatakan bahwasanya para habaib itu palsu, para habaib itu adalah Yahudi. Dan di situ ada beberapa hal yang dibahas oleh Habib Rizik Syihab dalam video tersebut, termasuk menghimbau kepada para muhibbinnya, para jamaahnya di depan, dia dengan mengatakan bahwasanya kalau ada orang yang masuk ke kampung mengadu domba, ya, membuat kacau, membuat kisruh dan lain sebagainya, usir, kata Bung Rizik. Nah, jadi seperti itu yang saya tangkap dalam video tersebut, walaupun di situ ada beberapa hal yang dibahas. Jadi bagaimana setelah kalian menonton video tersebut? Ya, silahkan kalian memberikan komentar ataupun tanggapan. Jadi video tersebut setelah saya simak-simak, saya amati, ya, saya dengarkan, itu diarahkan kepada Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Seolah-olah Kiai Iman itu mengadu domba, membuat kisruh dan lain sebagainya. Jadi seperti itu, ya. Kemudian di sini saya ingin mengatakan kepada teman-teman bahwasanya menurut yang saya lihat, tesis Kiai Iman itu adalah sebuah hal yang bersifat ilmiah. Ini menurut saya, ya, yang saya lihat. Kenapa saya mengatakan demikian? Karena Kiai Iman siap berdebat dengan ulama manapun, siap dipatahkan, siap diruntuhkan tesisnya. Namun kenyataannya sampai detik ini belum ada yang bisa meruntuhkan ataupun mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Ya, kemudian dampak dari tesis Kiai Iman itu, ya, itu banyak membuka wawasan, ya, bagi orang-orang yang tahu, yang memahami apa yang dikutip, yang ditulis dalam tesis Kiai Iman. Orang yang selama ini jarang mungkin membaca kitab
Akhirnya muncul tesis Kiai Imad, mempelajari tesis Kiai Imad dan baca kitab. Kemudian sejarah yang diklaim-klaim, yang diselewengkan, akhirnya terbongkar. Dampak dari tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Banyak muhibbin yang sadar dengan adanya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Kuburan-kuburan palsu, makam-makam palsu terbongkar juga dengan munculnya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani. Makanya saya bilang tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani selain membuka banyak wawasan juga menjadi khasanah ilmu. Salah satunya orang yang selama ini jarang membaca kitab, mungkin ada yang seperti itu, akhirnya baca kitab, mempelajari ya tentang masalah nasab ini. Semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya di sini bukan mengadu domba, bukan memecah belah, bukan ingin membenci siapapun, tidak. Ya, tidak membenci. Saya di sini tidak membenci siapapun. Jadi di sini saya ingin mencari kebenaran, bukan pembenaran. Ya, Kiai Imad beberapa bulan yang lalu sudah membuka ruang untuk diskusi terkait masalah nasab ini, dan Kiai Imad itu siap berdebat dengan ulama manapun. Dan sampai detik ini belum ada orang yang bisa meruntuhkan, mematahkan tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dengan hal-hal yang bersifat ilmiah, dengan argumentasi. Jadi seperti itu ya. Kalau seandainya tesis Kiai Haji Imaduddin Usman Al-Bantani dianggap sebagai mengadu domba, sebagai hal yang bersifat rasis, menghina suatu klan, memfitnah nasab orang, tentu punya delik untuk dilaporkan. Dan sudah dilaporkan, ada videonya saya upload di YouTube saya, kalian tonton. Ya, Kiai Imad itu sudah dilaporkan oleh seorang Habib Ba'alwi. Jadi Kiai Imad itu tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Makanya laporan yang dibuat oleh oknum Habib Ba'alwi ke Mabes Polri terkesan ditolak. Kenapa? Karena Kiai Imad tidak terindikasi melakukan pelanggaran hukum. Orang punya hak untuk meneliti, asal penelitiannya bisa dipertanggungjawabkan, kitabnya jelas, referensinya kuat. Ya, jadi seperti itu. Dan hari ini tanggal 17 Agustus, di mana masyarakat Indonesia merayakan hari kemerdekaannya. Jadi Indonesia itu berdiri merdeka pada tahun 1945, tepatnya pada tanggal 17 Agustus. Negara yang pertama kali mendukung kemerdekaan Republik Indonesia waktu itu adalah Palestina. Kemudian ini tepat sekali saya membahas di mana para pejuang, di mana para pengkhianat. Jadi di masa itu, masa kolonial Belanda, para pejuang-pejuang kita di masa lalu bahwasanya telah bersusah payah menjaga negeri ini, mempertahankan negeri ini, membela rakyat ya di waktu itu, di masa itu, mengorbankan harta, mengorbankan nyawa, bertumpah darah untuk negeri ini. Makanya para pahlawan di masa lalu harus kita kenang. Setiap momen-momen seperti ini harus kita bahas. Jadi siapa saja sebagai pahlawan nasional Republik Indonesia? Ada Sultan Hasanuddin, ada Kiai Hasyim Asy'ari, ada Pangeran Diponegoro, ada Ibu Kartini, dan di Aceh ada Cut Nyadin, yang sekarang makamnya itu di Sumedang, Jawa Barat. Ada Cut Mutia, ada Teku Umar, ada Laksamana Malahayati, dan beberapa orang lainnya yang tidak saya sebutkan satu persatu ya. Itu orang-orang tersebut sebagai pahlawan melakukan perlawanan terhadap kolonial Belanda, membebaskan negeri ini dari penjajahan Belanda. Bukan bergabung, bukan bekerja sama dengan Belanda, tidak, tapi melakukan perlawanan terhadap Belanda. Karena di masa itu kolonial Belanda sangat keji, sangat semena-mena, membuat fatwa, membuat aturan semena-mena atas kemauan mereka. Hasil bumi kita dikeruk oleh mereka. Maka wajar dong ulama-ulama kita, pahlawan-pahlawan kita, rakyat kita di masa itu melakukan perlawanan, ya tidak mau bekerja sama, apalagi menjadi antek mereka. Jadi orang-orang seperti itu harus kita kenang dalam sejarah. Kemudian ada seorang Habib, namanya Habib Usman bin Yahya. Di masa itu bekerja sama dengan Belanda, sehingga dikasih salib lencana singa di dadanya, bukan di pantat, di dadanya. Habib Usman bin Yahya tidak pernah mengatakan bahwa jihad itu haram, tidak, tapi perlawanan rakyat, perlawanan pejuang, ulama-ulama di masa itu saat geger Cilegon, ya itu horor katanya, berontak, piang keonaran, kerusuhan. Kenapa? Karena melawan pemerintahan yang sah. Siapa yang disebut dengan pemerintahan yang sah? Yaitu pemerintahan Belanda. Nah, jadi perlawanan rakyat,
perlawanan ulama, masyarakat di masa itu, para pahlawan-pahlawan kita di masa itu untuk melawan Belanda. Horor, kata Habib Utsman bin Yahya. Biang keonaran, kerusuhan, karena dianggap melawan pemerintahan yang sah, yaitu pemerintahan Belanda. Kemudian Habib Utsman bin Yahya itu bertanggung jawab atas penyerangan Belanda ke Kesultanan Aceh. Habib Utsman bin Yahya bertanggung jawab atas peristiwa yang terjadi saat geger Cilegon. Ya, kalau memang Habib Utsman bin Yahya itu dianggap sebagai pejuang, mungkin hari ini nama Habib Utsman pasti ada dalam catatan sejarah, dicatat oleh negara sebagai pejuang. Namun kenyataannya jadi seperti itu, ya. Jadi sejarah itu tidak boleh diubah-ubah, tidak boleh diotak-atik. Pejuang tetap pejuang, pengkhianat tetap pengkhianat. Bangsa yang besar yang menghargai sejarah, bangsa yang besar yang tidak mengotak-atik sejarah, bangsa yang besar yang selalu mengingat sejarah, yang selalu mengingat para leluhurnya, para pahlawan-pahlawan di masa lalu yang telah bersusah payah, mengorbankan nyawa, bertumpah darah, mengorbankan harta benda untuk negeri ini. Ya, semoga kalian paham dengan apa yang saya sampaikan. Saya bukan rasis, saya bukan mengadu domba, saya bukan membenci siapapun di sini. Saya di sini membahas terkait masalah sejarah, biar generasi, ya, untuk kita di masa yang akan datang tahu. Jadi seperti itu, ya. Kemudian di Aceh ada juga yang menjadi pengkhianat, gelarnya Teku lagi, Teku Maharaja Panglima Tibang. Jadi gelar Panglima Tibang itu gelar yang diberikan untuk pengkhianat. Jadi Teku Maharaja ini berkhianat kepada Kesultanan Aceh pada masa itu. Awal mulanya Teku Maharaja ini nama aslinya itu adalah Ramaswamy. Ramaswamy ini berasal dari imigran Hindia. Karena dia pinter main sulap, diundang oleh Kesultanan Aceh pada masa itu untuk menghibur, ya, sultan-sultan di Aceh pada masa itu. Sehingga, ya, ujung-ujungnya berkhianat, membocorkan informasi kepada kolonial Belanda demi golden. Dan ada koleganya, ya, dalam sejarah disebut trio pengkhianat mereka. Begitu kira-kira. Jadi yang ingin saya sampaikan bahwasanya pengkhianat tetap pengkhianat, pahlawan tetap pahlawan. Pengkhianat tidak perlu dibela, walaupun dari keluarga kita sendiri, walaupun dari saudara kita sendiri. Pengkhianat tetap pengkhianat, pahlawan tetap pahlawan. Jadi seperti itu. Sejarah yang diciptakan oleh Belanda, sejarah yang dibuat oleh Belanda, ya, setelah kemerdekaan itu banyak benarnya, kecuali saat perang, yaitu banyak propaganda yang dibuat, taktik politik, begitu. Jadi setelah kemerdekaan sejarah yang dibuat oleh Belanda itu banyak benar, kalah dikatakan kalah, menang dikatakan menang, begitu. Baik teman-teman, itu saja yang ingin saya sampaikan. Bila ada kata-kata saya yang salah, mohon dimaafkan, mohon diralat. Saya juga manusia, tidak luput dari kehilafan, kesalahan dan dosa. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.